Halo everyone, senang sekali saya bisa menyapa kalian melalui video ini. Harapan saya ya, semoga kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Baik, hari ini kita akan membicarakan kelanjutan dari video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya itu kita sudah bicara mengenai tahap pertama dan tahap kedua dari siklus akuntansi, yaitu transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dan jurnal. Nah, hari ini kita akan membahas tahap ketiga dan keempat. Ya, apa itu tahap ketiga dan keempat? Ya, itu mengenai buku besar dan neraca saldo. Kita akan memulai dari buku besar dan kita akan membahas kenapa, apa itu buku besar dan kenapa harus ada buku besar, dan apa manfaatnya dan bagaimana bentuk buku besar. Nah, setelah kita membahas buku besar, kita akan lanjutkan membahas neraca saldo ya. Bagaimana bentuk neraca saldo dan apa itu neraca saldo, kita akan bahas secara detail dan saya akan tunjukkan kepada kalian bahasan dan praktisnya seperti apa ya dalam menyusun buku besar itu, bagaimana logika berpikirnya ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua secara detail sehingga kalian nanti bisa dengan mudah memahaminya. Jadi ikuti terus video ini dan semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan bahasan kita mengenai buku besar dan neraca saldo. Jadi apa itu buku besar? Kenapa harus ada buku besar? Apa manfaatnya dan bagaimana bentuk buku besar? Jadi buku besar itu adalah laporan yang dibuat yang berisi mengenai akun-akun ya, akun-akun yang ada pada jurnal ya, dan akun ini berisi semua transaksi-transaksi yang mempengaruhinya ya. Contoh, buku besar kas. Jadi buku besar kas berarti semua transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas ya dicatatkan atau dimuat di dalam buku besar kas. Semua transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas, transaksi yang menyebabkan kas bertambah atau menyebabkan kas berkurang itu dicatatkan pada buku besar kas. Ya, kenapa harus ada buku besar dan apa manfaatnya? Jadi buku besar itu memang sangat penting bagi para pengguna ya. Dengan melihat laporan buku besar, maka seseorang akan langsung tahu itu buku besar kas oleh karena transaksi apa. Kenapa bisa bertambah ya? Kenapa bertambah dan kenapa berkurang? Orang bisa tahu dengan melihat buku besar ya. Dan itu sebabnya kenapa buku besar itu menjadi sangat penting untuk dibuat ya. Dan mengenai bentuk buku besar ya, buku besar ada yang dibuat dalam bentuk buku besar T ya, ada sisi debit dan sisi kredit ya. Kemudian ada buku besar yang disajikan dalam 2 kolom dan ada yang 4 kolom dan ada yang 6 kolom. Nah, saya akan menjelaskan yang 6 kolom karena substansinya sebenarnya sama. Yang membedakan itu hanya ada hal-hal yang tidak diisi, misalnya tanggal, nomor akun ya, itu tidak diisi di dalam buku besar T ya. Oke, dan seperti ini contohnya ya, buku besar kas ya. Mari kita langsung ke contoh. Di sini ada jurnal yang dibuat dari transaksi-transaksi ya, tentu saja. Ada pada tanggal 1 bulan 2 kas pada modal, tanggal 2 bulan 2 kas pada pendapatan, tanggal 3 bulan 2 perlengkapan pada kas dan hutang, dan seterusnya ya. Untuk tanggal 1 bulan 2 itu ada kas pada modal, itu artinya bahwa
terdapat penambahan kas oleh karena pemilik menyetorkan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal, ya. Kemudian tanggal 2 itu ada kas pada pendapatan, itu berarti ada sejumlah uang yang diterima secara tunai yang disebabkan oleh karena ada pendapatan yang yang diterima dari pendapatan jasa, ya. Kemudian tanggal 3 bulan 2 ada perlengkapan yang bertambah dan kas berkurang dan hutang juga bertambah, ya. Ini disebabkan ada pembelian perlengkapan secara tunai yang dilakukan dan sebagian juga dilakukan dengan cara kredit, ya. Demikian untuk tanggal 4 bulan 2 ada dicatatkan jurnal perlengkapan pada kas. Ini berarti ada penambahan perlengkapan yang diakibatkan oleh pembelian secara tunai, ya, sehingga kas menjadi berkurang, dicatatkan di sisi kredit. Demikian untuk tanggal 5 bulan 2 ada hutang pada kas, ya. Di sini hutang berkurang dan kas berkurang, ya. Artinya ada pembayaran atas hutang sejumlah 23 sehingga menyebabkan kas berkurang 23 juta. Untuk tanggal 6 bulan 2 di sini ada kas pada hutang, ya. Di sisi debit dicatatkan kas, berarti kas bertambah dan hutang bertambah juga di sisi kredit, ya. Artinya bahwa perusahaan ini sedang meminjam uang, ya, dari kreditur, ya, sejumlah 25 juta sehingga menyebabkan hutang bertambah di sisi kredit. Ya, dan selanjutnya tanggal 7 bulan 2 dicatatkan beban gaji pada kas. Ini berarti ada sejumlah gaji yang dibayarkan secara tunai yang menyebabkan kas berkurang, ya, dicatatkan di sisi kredit 86 juta. Dan selanjutnya tanggal 8 bulan 2 ada prive atau prive pada kas. Ini artinya bahwa ada pengambilan sejumlah uang yang menyebabkan kas berkurang. Dan tanggal 9 yang terakhir ada hutang pada kas, ya, dicatatkan hutang pada kas. Ini artinya bahwa hutang berkurang dicatatkan di sisi debit dan menyebabkan kas berkurang juga. Ini artinya bahwa ada pembayaran hutang, ya, yang menyebabkan kas berkurang. Mari kita lihat dan kita buat bagaimana logika dari buku besar ini. Oke, ini adalah buku besar kas, ya. Jadi buku besar, di dalam buku besar dimuat semua transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas. Semua transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas akan dimuat di dalam buku besar kas, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini di keterangan dan tanggal, ya, maka ini juga ada pada jurnal yang sudah dibuat sebelumnya, ya. Semua, ya, kita lihat di sini saja. Nah, kalau kalian lihat ke jurnal ini, maka semua transaksi yang mempengaruhi kas itu akan dimuat di dalam buku besar kas ini, ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ada perlengkapan yang mempengaruhi kas. Kemudian tanggal 4 perlengkapan, tanggal 5 ada hutang, tanggal 6 ada hutang, tanggal 7 ada beban gaji, tanggal 8 ada prive, tanggal 9 ada hutang. Jadi pertama kita akan membuat ya, apa yang mempengaruhi kas, ya. Ya, tanggal 1, ya, ada penambahan kas sebesar 450.000. Ya, tentu saja ini didapat atau diambil dari jurnal yang di sini yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, kas pada modal. Ya, kas di sini bertambah 450.000. Ya, jadi di sini kas bertambah 450.000 di buku besar. Ini dicatatkan di keterangan modal. Ini artinya bahwa kas di sini bertambah diakibatkan oleh karena ada penambahan modal dari pemilik. Kemudian tanggal 2 di sini kas bertambah di sisi debit karena ada ada penerimaan dari pendapatan yang diterima oleh perusahaan,
Ya, bisa saja ini pendapatan jasa ya. Kemudian tanggal 3 ya. Di sini kas berada di sisi kredit, ada pengurangan kas sejumlah 15.000. Di sini dicatatkan perlengkapan, berarti ini pengurangan kas diakibatkan karena pembelian perlengkapan. Coba kita lihat ke tanggal 2 dan tanggal 3 yang menyebabkan kas bertambah dan kas berkurang. Pada jurnal ini di sini kas ya, akunnya kas pada pendapatan senilai 100 juta, dan ini tanggal 3 perlengkapan pada kas ya, nilainya 35 juta ya. Jadi kalau kalian lihat ini kas bertambah ya pada pendapatan di kredit, ini perlengkapan bertambah dan kas berkurang senilai 15 juta karena dibayarnya hanya 15 juta ya, yang menyebabkan kas berkurang senilai 15 juta. Demikian juga di sini ya, tanggal 2 dan tanggal 3 pendapatan dicatatkan di keterangan pendapatan menyebabkan kas bertambah 100.000 atau tadi 100 juta ya, ini dalam ribuan. Kemudian perlengkapan dicatatkan di keterangan dan kas berkurang senilai 15.000 ya. Demikian untuk perlengkapan ya. Nah, di perlengkapan kas berkurang senilai 20.000. Ini artinya bahwa ada pembelian perlengkapan ya yang menyebabkan kas berkurang senilai 20.000 ya. Kita akan lihat ke jurnalnya tanggal 4 ya, ini dia ya. Kas berkurang di sisi kredit ya diakibatkan oleh karena ada perlengkapan yang bertambah di sisi debit karena ada pembelian ya. Kemudian tanggal 5 kas berkurang di sisi kredit senilai 19.000 ya, dicatatkan di keterangan hutang. Ini artinya bahwa kas berkurang senilai 19 juta ini pasti diakibatkan oleh pembayaran hutang ya. Kita lihat ke jurnal tanggal 5. Nah ini ya, kas berkurang di sisi kredit dicatatkan ya 19 juta, dan hutang berkurang juga di sisi debit ya. Ini pasti diakibatkan oleh karena pembayaran sejumlah hutang ini 19 juta dan menyebabkan kas berkurang 19 juta juga. Kemudian tanggal 6 ya, di sini kas bertambah ya 25 juta dan dicatatkan di keterangan sesuai dengan yang di jurnal tadi, hutang ya. Ini berarti bahwa kas bertambah diakibatkan oleh karena ada pengambilan sejumlah pinjaman dari kreditur sehingga menyebabkan kas bertambah ya, dan dicatatkan hutang di sini. Ini pasti juga sesuai dengan jurnal tanggal 6 ya, kas bertambah di sini ya, dan hutang juga bertambah ya, hutang bertambah yang menyebabkan dicatatkan 25 juta di sisi kredit ya. Jadi pada jurnal ini dicatatkan kas pada hutang, maka pada buku besar dicatatkan kas senilai 25 juta bertambah di sisi debit dan hutang dicatatkan sebagai keterangan. Ini artinya bahwa kas bertambah di sini diakibatkan oleh adanya peminjaman dari kreditor senilai 25 juta. Kemudian kas tanggal 7 berkurang senilai 86 juta. Ini diakibatkan oleh karena ada pembayaran gaji. Pasti tanggal 7 di jurnal juga begitu ya, beban gaji pada kas di sini berkurang karena ada pembayaran gaji. Oke. Demikian untuk tanggal 8. Kas di sini berkurang 35 juta atau 35.000 ya, diakibatkan oleh pengambilan oleh pemilik perusahaan senilai 35 juta ya, sehingga kas berkurang di sini 35 juta. Demikian untuk tanggal 9 ya, ada kas berkurang 3.000 ya, dan pengurangan kas ini diakibatkan oleh karena pembayaran hutang ya.
Nah ini dia hutang pada kas untuk tanggal 9, demikian tanggal 8 prive pada kas ya. Jadi itu dipindahkan akunnya ke buku besar, sehingga total saldo untuk kas buku besar kas adalah 397.000. Oke, kita lanjut ke buku besar modal ya. Buku besar modal ini buku besar modal, ada sejumlah modal di sisi kredit dan dicatatkan di kas. Ini pasti adalah karena jurnal di sebelumnya posisinya sedemikian ya, modal di kredit dan kas dicatatkan di keterangan oleh karena kas bertambah ya. Jadi di sini modal bertambah dan kas bertambah oleh karena milik perusahaan menambahkan atau menanamkan sejumlah uang sebagai atau dana ke perusahaan. Kita lihat jurnalnya. Nah, ini dia. Jadi dicatatkan untuk buku besar kas, untuk buku besar modal di sisi kredit ini tadi bertambah, dan kas dicatatkan sebagai keterangan untuk menandakan bahwa ada penyetoran sejumlah modal yang menyebabkan kas bertambah dan modal bertambah ya. Oke, selanjutnya kita ke buku besar pendapatan. Ini juga pendapatan diakibatkan bertambah di kredit diakibatkan karena ada penerimaan sejumlah kas ya, makanya keterangan dibuat kas ya, itu artinya ini ya. Kita berlanjut ke buku besar perlengkapan. Nah, buku besar perlengkapan ini semua ada di sisi debit ya. Ada tanggal 3 ini ada penambahan perlengkapan ya di debit, dan ada keterangan kas. Ini artinya bahwa penambahan perlengkapan ini di sisi debit diakibatkan oleh karena pembelian perlengkapan yang dilakukan secara tunai, sehingga disyaratkan kas. Berarti ini dilakukan secara tunai yang menyebabkan kas berkurang. Kemudian juga pada tanggal 3 itu penambahan perlengkapan ini senilai 35 juta ya. Penambahan perlengkapan ini diakibatkan oleh pembelian perlengkapan yang juga dilakukan secara kredit. Jadi sebagian dilakukan secara tunai senilai 15 juta dan sebagian dilakukan secara kredit senilai 20 juta. Maka kita akan lihat ke transaksi jurnal pada tanggal 3. Nah, ini dia. Jadi ada perlengkapan tanggal 3 itu dibeli perlengkapan 35 juta ya, 35 juta secara tunai yang menyebabkan kas berkurang 15 juta, dan secara kredit yang menyebabkan hutang bertambah senilai 20 juta. Itu dia ya untuk tanggal 3 buku besar perlengkapan. Kemudian tanggal 4 ya di debit 20.000. Ini artinya bahwa terjadi pembelian perlengkapan secara kredit ya, yang menyebabkan hutang bertambah dan perlengkapan juga bertambah di sini, sehingga dicatatkan seperti ini posisinya ya. Perlengkapan di sisi debit 20.000 dan dicatatkan di keterangan hutang. Jadi saldo buku besar perlengkapan itu 55.000. Kemudian buku besar hutang ya, di sini ada tanggal 3 hutang di sisi kredit bertambah ya. Hutang bertambah di sisi kredit ini oleh karena adanya pembelian perlengkapan secara kredit ya, pembelian perlengkapan secara kredit. Kita lihat tanggal 3, transaksi tanggal 3. Nah, pembelian perlengkapan secara kredit ini hutangnya 20 juta ya, hutang bertambah 20 juta dan perlengkapan bertambah ya. Kita lihat di sini ya, hutangnya 20 juta di kredit bertambah dan perlengkapan ya, dibuat di keterangan. Kemudian tanggal 5 ya, hutang dicatatkan di debit, artinya hutang di sini berkurang dan dicatatkan keterangan. Ini berarti bahwa pengurangan hutang di sini ya oleh karena ada pembayaran hutang secara tunai. Pembayaran hutang secara tunai sehingga dibuat keterangan kas. Coba kita lihat tanggal 5. Ya. Nah, ini berarti di sini hutang berkurang dan kas berkurang.
Ini transaksinya pasti karena ada pembayaran hutang secara tunai senilai 19 juta ya. Oke, ini dia. Kemudian tanggal 6 ya, ada 25 juta atau 25.000 penambahan hutang ya, sehingga catatkan di kredit. Ini pasti oleh karena peminjaman ya, dan kas dicatatkan di keterangan. Ini berarti bahwa kas bertambah, hutang bertambah oleh karena ada dan kas bertambah ya. Berarti ini terjadi karena peminjaman sejumlah uang dari kreditur 25 juta. Coba kita lihat, sehingga dicatatkan di sini kas. Coba kita lihat pada jurnal tanggal 6. Nah, ini dia kas pada hutang. Berarti kas hutang di sini bertambah diakibatkan oleh karena ada peminjaman, dan kas bertambah 25 juta di sisi debit. Kita ke tanggal 9 ya. Tanggal 9 dicatatkan hutang di sisi debit itu 3.000 ini, dan dicatatkan kas di sisi keterangan. Ini berarti hutang berkurang 3.000, berarti ada pembayaran secara tunai ya atas hutang. Kemudian gaji ya, gaji dicatatkan di debit. Ini berarti beban gaji dibayarkan secara tunai ya, sehingga di keterangan ditulis kas, dan beban gaji di debit. Maka ini kalau kita lihat tanggal 7 di jurnal, maka transaksinya akan demikian. Beban gaji pada kas, ada pembayaran gaji sehingga menyebabkan kas berkurang ya. Selanjutnya kita ke prive ya. Demikian prive ini juga ada dicatatkan di debit, berarti ada pengambilan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan yang menyebabkan kas berkurang, sehingga dicatatkan di sisi keterangan itu kas. Yang dicatatkan di keterangan kas, dan prive itu di debit ya, bertambah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan neraca saldo. Nah, itulah tadi cara bagaimana menyusun buku besar dan logikanya ya, logika buku besar. Oke, selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah laporan yang memuat seluruh akun-akun yang ada pada buku besar beserta dengan saldonya ya. Semua akun-akun yang ada di buku besar dimuat, dipindahkan semua itu ke neraca saldo, sehingga kalau kita lihat di sini kas saldonya itu di sisi debit ya 397.000. Kita akan lihat sini. Nah, kas 397.000 bersaldo debit ya, dipindahkan ke buku besar ini, ke neraca saldo ini ya 397.000. Demikian modal di sisi kredit 450.000. Ini pasti dipindahkan dari buku besar modal ya, nih di kredit. Demikian untuk pendapatan 100.000 di sisi kredit, perlengkapan 55.000 di sisi debit, hutang 23.000 di sisi kredit, beban gaji 86.000 di sisi debit, prive 35.000 di sisi debit. Ya, ini pasti dipindahkan dari buku besar ya. Contoh buku besar hutang 23.000 di kredit. Nih 23.000 ya saldonya di sisi kredit. Oke, jadi semua ini buku mulai dari buku besar dan neraca saldo saling berhubungan ya, sehingga di neraca saldo itu jumlah di debit dan di kredit harus sama. Ini bukti bahwa ini benar. Kalau ini tidak balance, maka ini pastikan salah ya, pastikan salah. Tetapi neraca saldo balance itu pun belum tentu diartikan benar, karena bisa saja terjadi kesalahan akun ya. Yang jelas kita harus memeriksa antara nama akun dan saldonya harus sama ya. Bagaimana ditampilkan di buku besar, maka itu juga harus sama ditampilkan di neraca saldo. Oke, saya kira cukup jelas. Kalau kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi
saya kira cukup untuk pembicaraan kita hari ini untuk buku besar dan rencana. Oke, everyone, see you ya.